Pemasaran atau penjualan dan pengangkutan garam rakyat. Sebagaimana kita ketahui bersama, 2 tahun ini garam rakyat tertekan oleh harga yang selalu turun, dan hingga pada titik ini harga sudah berada di ambang terbawah. Untuk diketahui, garam dengan kualitas 1 saat ini diterima petani dengan harga 325 sampai 350.000 per tonnya. Sebagai informasi awal, pada tahun 2015 harga garam di petani 550.000 per ton, antara 500 sampai 550.000 per ton. Dan pada saat itu petambak garam rakyat masih sedikit yang menggunakan geomembran atau geoselator. Dan pada tahun 2016 harga sedikit naik antara 550.000 sampai 600.000 per tonnya, dan puncaknya pada tahun 2017, di mana pada saat itu ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan mengurangi besar-besaran kuota impor garam luar negeri. Pada saat itu terjadi kelangkaan garam, sehingga harga garam terdongkrak dan naik drastis. Pada saat itu untuk di eceran, petambak garam menerima harga bersih 3.500 sampai 4.000 per tonnya. Pada tahun 2018, karena keran impor sudah kembali dibuka dan dinaikkan, dampak dari kelangkaan garam pada tahun 2017, harga garam 2018 mengalami penurunan. Pada musim kemarau, harga berkisar antara 1.200 sampai 1.400 yang diterima oleh petani. Dan pada saat itu kembali terjadi penurunan juga pada akhir-akhir musim kemarau. Petani saat itu pada saat memasuki musim hujan, harga garam turun menjadi 750 sampai 1.000 atau 1 juta per tonnya. Keadaan ini sebenarnya multiple efek dari tata niaga garam itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan garam nasional itu terbesar adalah kebutuhan garam industri. Sementara garam rakyat secara kualitas masih belum bisa menyaingi kualitas dari garam impor, utamanya garam Australia. Pemerintah bukan tinggal diam sebenarnya. Pada saat 2014, ketika ada peralihan pemberdayaan Kugar dan dari pemberdayaan usaha garam menjadi pengembangan usaha garam dengan terapan teknologi, diantaranya penggunaan geoselator, penerapan teknologi oil filter. Cuman memang kos produksi yang dihasilkan oleh petambak garam rakyat seolah-olah lebih tinggi, sehingga harga garam rakyat cenderung lebih mahal dari harga garam impor sesuai informasi yang beredar. Pada tahun 2019, harga garam jatuh, menukik tajam jauh ke bawah hingga pada harga 300. Jadi
harga yang awalnya pada saat itu 1000 atau 750 sampai 1 juta rupiah per tonnya. Pada awal musim kemarau 2019, harga garam turun menjadi 450 hingga 500 yang bersih diterima oleh petani per tonnya. Di pertengahan terjadi penurunan karena pada saat itu juga pabrikan berlomba-lomba untuk menurunkan harga garam dan berlomba-lomba juga untuk menutup pabriknya dan tidak menerima garam rakyat. Parahnya terjadi pada akhir musim. Pada saat itu rentang bulan 12 sampai bulan Januari 2020, harga garam jatuh pada kisaran 250 hingga 300. Itu pun untuk collecting point yang dekat dengan jalan raya yang truk kiranya bisa masuk. Sementara untuk kualitas 2 itu 200 sampai 225.000 per tonnya. Dan untuk kualitas 3 itu sekitar 175 sampai 200.000 per tonnya. Sangat menyakitkan sebenarnya harga garam rakyat ini, mengingat usaha ataupun keringat yang mereka keluarkan dihargai dengan harga yang sangat murah. Cuman mau dibilang apa lagi, karena memang secara kualitas masih kalah dengan garam impor, dan secara harga juga kalah murah dengan harga garam impor, dan ini juga perlu pembuktian. Yang saya lakukan di sini adalah dokumentasi dari aktivitas pemasaran garam rakyat yang terletak di Desa Lempung, Kecamatan Galis. Kita lihat di sini, ini adalah garam sisa tahun 2019 yang pada saat itu sengaja digudangkan karena memang harganya sangat murah, dan berharap pada bulan-bulan 3, 4, 5 2020 atau puncak musim hujan harga mengalami kenaikan. Gayung tidak bersambut, harga tetap, bahkan penjualan semakin sulit pada tahun ini, pada tahun 2020, sehingga tetap para petambak garam menjual garamnya dengan harga yang saat ini berlaku walaupun murah. Bagaimanapun juga, petambak garam mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, dan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan menjual garamnya walau dengan harga murah. Garam yang saat ini kita dokumentasikan ini dihargai 350.000 per tonnya. Sangat murah memang, melihat kualitas garamnya sebenarnya sudah sangat bagus. Sudah masuk KP1, cuman lebih bagus dari KP1 untuk premium, mungkin masih kurang bagus kualitasnya. Seperti diketahui juga, dalam tata niaga garam untuk rakyat ini banyak menyumbang aktivitas ekonomi lainnya, seperti halnya jual beli karung sebagai pembungkus dari garam itu. Yang kedua, jasa pengangkutan atau jasa transportasi pemindahan garam dari collecting point ke atas truk. Jadi dalam aktivitas ini menciptakan banyak tenaga kerja. Seperti yang kita lihat di sini, cukup banyak pekerja yang mengisi ke dalam karung, dan itu pun ada yang sebagian masih naik sepeda motor untuk mengangkut dari collecting point ke atas truk. Berkisar 15 hingga 20 pekerja yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan dan transportasi ini. Macam-macam permintaan pasar
ada yang meminta untuk kemasan 1 karung 50 kilo dengan cara ditimbang seperti ini. Ada yang 50 kg dengan jahitan biasa, jahit tangan, jarum. Ada yang meminta dengan jahit mesin sesuai dengan kebutuhan dari pembeli. Masyarakat petambak garam tidak banyak berharap. Walaupun harga murah, mereka tetap semangat beraktivitas karena mereka mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Besar harapan mereka harga garam kembali naik, dan mereka sangat berharap pemerintah segera mengeluarkan HPP untuk harga garam rakyat, sehingga masyarakat petambak garam merasa tenang karena sudah terlindungi oleh HPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini akan segera menghadapi musim kemarau lagi. Masyarakat merasa ketar-ketir untuk membuat garam rakyat karena pada musim hujan ini saja harga sudah serendah ini, apalagi pada saat nanti musim puncak garam. Masyarakat berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih pro terhadap petambak garam rakyat, salah satunya dengan menekan kuota impor dan meminta atau menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan agar menyerap garam rakyat dengan kuota yang lebih besar. Harapan kita, kurangi kuota impor, tambah kuota penyerapan garam rakyat, sehingga tata niaga garam tidak semrawut seperti saat ini. Semoga dengan adanya dokumentasi ini menjadi semangat bagi para petambak garam untuk tetap beraktivitas dan berkreasi menciptakan garam yang berkualitas dan berkuantitas tinggi, dan semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib petambak garam rakyat yang ada di Kabupaten Pamekasan khususnya dan di seluruh Nusantara pada umumnya. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.